Assalamualaikum. Oke, anak bapak sekalian, apa kabar hari ini, sehat? Gimana kabar orang tua kalian, sehat juga di rumah? Oke, tidak bosan-bosannya ya, kita harus perhatian sama orang tua, selalu mendoakannya kepada Allah. Selanjutnya kita harus bermohon sama Allah supaya mereka sehat selalu. Selanjutnya diberikan rezeki yang melimpah. Oke, anak bapak sekalian, hari ini kita akan berbicara, kita akan membahas masalah coding dan KAA. Nanti materinya akan Bapak apakan dulu, tapi sebelum itu Bapak di sini akan Bapak akan mengabsen siswa Bapak yang hadir pada hari ini ya. Saya akan memanggil namanya. Adi Nurul hadir? Aditya? Amel? Hadir, Pak. Andika? Arsafin? Izin, Pak. Aufi? Izin juga, Pak. Aura Putri? Depa? Dini? Hadir, Pak. Edi? Vicky? Izin, Pak. Indriani? Hadir, Pak. Isnani? Luna? Hadir, Pak. Lira? Izin, Pak. Selanjutnya Muhammad Afdal. Selanjutnya Muhammad Naufal. Selanjutnya Nabila. Naya. Nino. Nurul Azmi. Putri Aulia. Kila. Revi. Rehan. Rodia. Salsabila. Hadir, Pak. Sylvia. Hadir, Pak. Suci. Suci Salma. Izin juga, Pak. Winanda. Dio Andre. Selanjutnya Nanda Tanjung. Oke ya. Dari sekian banyak siswa Bapak yang hari ini masih ada halangan mereka ya, karena izin, karena apa segalanya. Oke, selanjutnya sebelum kita mulai, ayo kita melakukan ice breaking dulu ya, agar kita semangat ya. Oke, Bapak mulai ya. Oke, kamu ngikuti, tetap semangat. Ayo kita belajar terus untuk maju. Dari segala penjuru, SMA Mulanku yang dituju, berjuang menjadi satu, menjadi siswa yang bermutu, berkarakter, anak bangsa, berkarakter, anak bangsa. Oke, tetap semangat ya. Oke, anak sekalian, materi kita hari ini kita akan belajar di bidang studi TIK ini. Kita akan membahas masalah pengenalan mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial atau KKA. Ini materi yang harus kita bahas hari ini. Bapak harapkan kepada kalian semua agar supaya fokus, agar supaya dapat mengerti apa sih sebenarnya mata pelajaran coding dan KKA ini atau kecerdasan artifisial ini yang kita ambil dari AI nanti. Oke, tetap fokus. Next. Oke, Bapak harapkan dari tujuan pembelajaran kita ini adalah yang pertama, peserta didik mampu menganalisis
pembelajaran coding, kecerdasan artifisial. Selanjutnya, yang kedua adalah peserta didik mampu merefleksikan hasil analisa pembelajaran nantinya. Dan yang ketiga adalah peserta didik mampu mengembangkan pembelajaran coding, kecerdasan artifisial ini tadi. Selanjutnya adalah indikator pencapaian pembelajaran. Di sini Bapak mengharapkan kepada kalian, setelah mempelajari ini nanti, kamu yang pertama, pencapaian itu yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan definisi, jenis, dan prinsip dasar kerja dari KA. Selanjutnya, peserta didik dapat mengilustrasikan contoh pemanfaatan KA di bidang umum atau di bidang khusus. Dan ketiga, peserta didik mampu menerapkan perangkat KA untuk menyelesaikan tugas. Yang keempat, peserta didik dapat mengidentifikasi kebutuhan kolaborasi. Misalnya, tujuan audiens, kompleksitas tugas melalui studi khusus yang diberikan. Yang kelima adalah peserta didik dapat mendiskusikan perangkat dari KA yang relevan untuk tujuan spesifik berdasarkan kriteria tertentu untuk kebutuhan kolaborasi. Itu tujuan yang harus kamu capai, nak. Kenapa? AI itu sangat berkembang. Kamu sebagai siswa zaman sekarang harus mengetahui sebenarnya apa nih AI ini atau KA. AI itu merupakan kecerdasan buatan. Di sini Bapak akan mengenalkan kalian. Next, pengertian dari kecerdasan ya, artifisial atau KKA, coding. Di sini secara definisi, coding adalah proses menuliskan instruksi atau perintah dalam bahasa pemrograman agar komputer dapat menjalankan tugasnya dengan tertentu. Dengan kata lain, coding adalah cara manusia berkomunikasi dengan komputer melalui barisan kode yang dapat next. Tahapan belajar coding. Satu, untuk belajar coding ini ada beberapa tahap. Yang pertama, tahapnya itu adalah mengenal dasar-dasar. Dasar-dasarnya apa ini, nak? Itulah variabel, tipe data, dan logika. Yang kedua adalah latihan membuat program sederhana. Di sini nanti Bapak akan membuat suatu kerja kelompok. Bapak kelompokkan nanti beberapa kelompok. Di sini kalian akan membahas masalah ini. Membuat program sederhana atau mencontohkan bagaimana mengaplikasikan sebuah program, sebuah aplikasi untuk membantu dalam bekerja di AI ini. Di AI ini. Selanjutnya, mengerjakan proyek nyata. Yang keempat, evaluasi dan perbaikan. Dan kelima adalah belajar konsep lanjutan. Next. Manfaat coding. Yang pertama, meningkatkan keterampilan digital. Yang kedua, membuka peluang kerja di bidang IT. Yang ketiga, membuat menciptakan atau membantu menciptakan inovasi teknologi. Dan yang keempat adalah menjadi solusi bagi permasalahan sehari-hari. Next. Selanjutnya adalah kecerdasan analitik. Analitik adalah proses menganalisis data untuk mendapatkan wawasan dan pola tertentu. Digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Next. Penerapan kecerdasan artifisial atau KA. Ini penerapannya itu ada di bidang pendidikan. Itu di bidang pendidikan adalah untuk membantu siswa belajar dengan analisis hasil belajar. Selanjutnya di bidang bisnis, membantu perusahaan mengambil keputusan strategis. Di bidang kesehatan, mendiagnosa berbasis data medis. Selanjutnya bidang teknologi, pengembangan AI, robotika, dan otomatis. Next. Manfaat dari KA atau kecerdasan artifisial. Yang pertama adalah mempermudah pemecahan masalah yang kompleks. Yang kedua, menghasilkan keputusan yang akurat dan cepat.
Yang ketiga, membuka peluang inovasi di berbagai bidang. Dan keempat adalah membantu memahami pola dan tren dari data. Next. Kesimpulan yang diambil dari materi ini adalah coding ada keterampilan penting di era digital, yang sangat penting ya di era ini. Selanjutnya dengan coding kita dapat menciptakan berbagai solusi kreatif. Selanjutnya KA atau kecerdasan artifisial merupakan kombinasi antara logika komputasional dengan analisis data. Penerapannya luas di berbagai bidang, mulai dari pendidikan hingga industri. Dengan KA, kita dapat mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat untuk mengambil keputusan. Demikian Bapak menjelaskan masalah coding dan KA ini di AI. Mudah-mudahan kalian semua dapat memahami dan bisa nanti menerapkan nanti di masa yang akan datang. Oke, anak ke Bapak sekalian, ini merupakan contoh produk atau kerja dari AI, dari coding untuk menciptakan rencana konten ini ya, kecerdasan artifisial. Dari ini salah satu contoh aja, bahwasanya inilah dimanfaatkan AI itu untuk mendukung dari dunia pendidikan. Coba kamu perhatikan gambarnya, coba hidupkan, walaupun nggak ada suaranya, coba kamu lihat. Ini salah satu contoh. Ini saya langsung, kamu perhatiin. Coba, ini di gambar ini kita hanya edit wajah aja, namun badan-badan bukan badan kita. Cuma wajahnya aja diapain. Perhatikan nak. Mereka ini adalah teman-teman satu kelompok. Bapak waktu pelatihan di coding, ini salah satu kita manfaatkan AI untuk membuat video seperti ini. Sayang ya, suaranya nggak ada. Oke, cukup. Itu caranya. Ini kalau kita gabungkan AI itu secara kompleks. Oke, demikian contoh yang telah Bapak berikan sama kalian, untuk mudah-mudahan kedepannya nanti kalian lebih giat lagi belajar untuk mempelajari masalah coding dan AI ini ya, dan KKA ini. Oke, tetap semangat. Oke, demikian ya anak-anak Bapak sekalian, materi pengenalan mata pelajaran coding ini dan kecerdasan artifisial ini telah Bapak paparkan sama kalian semua. Dalam kesempatan ini Bapak membuka sesi diskusi atau pertanyaan untuk kita semua. Kepada anak Bapak yang mau didiskusikan sama Bapak bertanya, dipersilahkan. Silakan nak. Izin bertanya Pak. Silakan. Tadi kan ada kelebihan dari program coding. Jadi saya mau bertanya, kelemahan dari program coding dari AI ini apa ya Pak? Oke, kalau kita lihat definisi tadi, bahwasanya AI ini atau coding atau kecerdasan artifisial ini merupakan kecerdasan buatan. Setiap kecerdasan buatan itu terkadang dia tidak memberikan jawaban yang seperti yang kita harapkan. Kecerdasan ini juga akan mengalami kelemahan juga. Kenapa Bapak katakan demikian? Karena dia buatan manusia. Tidak semua apa yang kita minta kepada aplikasi ini, coding ini akan bisa kita dapatkan sebagaimana yang kita inginkan. Itu kelemahannya. Itu kelemahannya yang sangat mendasar sekali di dalam coding ini. Demikian. Ada lagi mau ditanyakan lagi nak? Kepada yang lain silakan. Saya Pak, ini bertanya Pak, bagaimana perkembangan AI ini ke depannya gitu untuk pelajar? AI ini nak sangat dalam perkembangan nanti sangat berkembang. Kenapa? Sangat dibutuhkan oleh manusia, apalagi untuk pembelajaran atau pelajaran. Kenapa?
disinilah manusia itu sangat membutuhkan segala informasi pembelajaran. Apapun yang akan ditanyakan akan didapatkan di situ. Dan Bapak yakin untuk kedepannya coding ini semakin lama makin berkembang. Kenapa? Aplikasinya itu akan semakin bertambah dan berkembang terus sesuai dengan perkembangan zaman itu sendiri. Karena pada saat itulah pelajar itu sangat membutuhkan. Contohnya apa dibutuhkannya? Contohnya mereka membuat suatu makalah, mereka tinggal mengetik aja di AI ini. Saya membuat makalah tentang tik, itu keluar semua itu. Contohnya bagaimana kok bisa gitu Pak? Kita menggunakan fasilitas aplikasi ChatGPT. Itu semua bisa, itu salah satu contoh dari coding. Salah satu KKA yang sekarang ini sangat ngetren digunakan oleh pelajar adalah ChatGPT itu tadi. Di situ dia bisa menjawab semua persoalan yang menyangkut masalah pembelajaran itu tadi. Itu dia. Gimana nak? Pas, Pak. Oke, ada lagi satu lagi saya kasih kesempatan untuk bertanya. Saya Pak, Oke, silakan. jadi bertanya Pak, tantangan AI untuk di kemudian hari ini bagaimana? Oke. Pasti ada tantangannya. Tantangannya di sini apa nak? Kesiapan manusia itu sendiri untuk menggunakannya. Siap atau enggak? Kemampuan dari manusia itu sendiri untuk menjalankannya. Tergantung individunya. Menguasai AI itu sendiri. Coding itu sendiri. Dikuasai atau enggak oleh manusia tersebut atau pelajar tersebut, si pengguna. Banyak faktor-faktor tantangan-tantangan ke depan. Yang pertama adalah kesediaan alat AI itu sendiri. Terkadang kita terbatas dengan alatnya. Alat kita nggak ada, maka proses AI ini, coding ini tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Apalagi kelengkapan di sekolah masing-masing sekolah, masalah komputernya itu semua itu tergantung. Lancar coding itu, lancar AI itu. Kenapa? Lengkap alat komputer yang ada di sekolah tersebut misalnya. Itu dia masalah alat. Yang pertama tadi masalah apa tadi Bapak bilang? Orangnya, kemampuannya untuk menggunakan aplikasi dari coding AI ini tadi. Apakah mereka udah siap atau enggak? Itu tantangannya. Dan selanjutnya tantangan selanjutnya adalah apakah coding AI ini atau KKA ini bertahan dengan perkembangan zaman selanjutnya. Bisa jadi setelah coding atau KKA ini diciptakan oleh manusia, mungkin ada aplikasi baru mengalahkan posisi dari KKA ini, AI ini. Bisa jadi kan? Kita nggak tahu perkembangan teknologi akan datang. Itu dia tantangannya. Gimana? Oke, mudah-mudahan jawaban Bapak tadi bisa menjadi referensi, menjadi masukan bagi kalian. Semoga coding ini menjadi mata pelajaran pengenalan pembelajaran coding ini dan KKA ini bisa kamu cerna dengan sebaik-baiknya dengan berbasis AI. Oke, demikian pertemuan kita hari ini. Selanjutnya Bapak akan membuat nanti diskusi kelompok. Bapak membuat 3 kelompok. Tiga kelompok yang harus kita bentuk. Nanti di sini setiap kelompok akan membuat atau mengambil contoh dari setiap mata pelajaran coding ini. Bisa aja kita ambil ChatGPT. Selanjutnya adalah keyboard. Selanjutnya adalah capcut. Itu bisa salah satu contoh nanti yang mau kita buat di diskusi kelompok nanti. Oke, di sini saya harapkan kepada siswa kita untuk segera membentuk kelompoknya. Ketiga kelompok tadi, 3 kelompok aja sudah cukup untuk kita ya. Ayo kita bentuk kelompok kita. Tetap semangat. Oke, anak bapak sekalian, kelompoknya sudah terbentuk.
Kalian nanti menentukan nama kamu grup apa. Grup 1, grup 2, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Oke. Di sini siapa mewakili dari depan ini? Kelompok berapa? Kelompok 1 Pak. Kelompok 1. Sini kelompok berapa? Sini kelompok berapa? Kelompok 3 Pak. Oke, rencana kalian, Bapak akan mengasih tema-tema yang telah kita tentukan tadi. Kalau kelompok 1 temanya apa tadi, Nak? CapCut. CapCut. Kelompok 2? Aplikasi Chrome Pak. Oke, kelompok 3? ChatGPT Pak. Oke. Di sini Bapak akan memberi kamu waktu untuk berdiskusi membahas masalah tema yang telah kamu berikan tadi. Bersama-sama. Selanjutnya dibuat PPT-nya. Bapak kasih waktu 10 menit. Bapak harapkan dalam pelaksanaan ini kamu fokus. Ya, fokus, harus tetap bersama kompak untuk menyelesaikannya. Oke, waktunya saya mulai dari sekarang. Silakan. Nanti tunggu waktu, kalau Bapak bilang selesai, selesai. Kayak gini ya. Ada kendala nggak dalam kerja kelompoknya? Ada kendala? Gimana kelompok 2 ada kendala? Oke, kelompok 3 ada kendala nggak? Kalau ada kendala, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya sama Bapak ya. Gimana, udah siap? Sudah siap? Oke, Bapak tunggu 5 menit lagi harus siap ya.
Tetap fokus. Oke ya, sudah habis waktu. Sudah habis waktu. Siap-siap. Nanti akan saya mulai. Siapa yang tampil nanti, Bapak yang menentukan. Udah siap semua kan? Sudah, Pak. Kelompok 1 udah siap? Sudah, Pak. Kelompok 2? Sudah berapa? Kelompok 3? Sudah berapa? Oke, di sini saya akan mengunjuk siapa di luar untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, diskusinya. Di sini saya mulai dari kelompok 3, kelompok 2, dan kelompok 1. Saya harapkan semua kelompok mempersiapkan apa yang perlu dipersiapkan untuk presentasinya ini. Tetap semangat! Oke, Bapak sekalian, karena waktu diskusinya sudah habis, selanjutnya kita adalah seluruh peserta atau seluruh kelompok wajib mempresentasikan hasil kelompoknya tadi. Oke ya. Selanjutnya, untuk kelompok pertama kali, karena kelompok 3 sudah menyetorkan hasil kerja kelompoknya, di sini mereka membahas masalah ChatGPT. Tapi sebelum mereka tampil untuk mempresentasikan, ayo kita ice breaking dulu. Ikuti Bapak ya. Semua coba berdiri dulu, berdiri semua. Berdiri semua. Menghadap Bapak. Ayo, kita sama-sama ya. Ikuti Bapak ya. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3 mulai. Si Koding menari di atas menara, di atas menara. Si Koding menari. Si Koding menari di atas menara, di atas menara. Si Koding menari. Oke, tepuk tangan semua. Oke, kepada kelompok 3 dipersilakan untuk melakukan presentasi. Kepada petugasnya dipersilakan. Ayo, ambil tempat kelompok 3. Siap-siap kelompok 2 dan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kayla Pohan, saya dari kelompok 3, saya bersama teman saya yaitu Nur Azimi Munte. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yaitu ChatGPT. Next Nurul. Definisi ChatGPT. ChatGPT adalah singkatan dari Chat Generative Pre-trained Transformer, yaitu model bahasa berbasis AI yang mampu menghasilkan teks mirip manusia. ChatGPT dilatih menggunakan data dalam jumlah besar sehingga dapat menjawab pertanyaan, memberikan saran, menulis teks, dan bahkan membuat kode pemrograman. Next Nurul. Nah, di sini ada cara kerja ChatGPT, yaitu ChatGPT bekerja dengan memanfaatkan arsitektur transformer dan metode deep learning. Model ini dilatih dengan data teks dalam jumlah besar atau pre-training, kemudian disesuaikan melalui fine tuning dengan bantuan manusia. Dengan demikian, ChatGPT dapat memahami konteks percakapan dan memberikan jawaban yang relevan. Next Nurul.
Dan di sini juga ada kelebihan ChatGPT. Yang pertama, mampu memahami konteks percakapan. Yang kedua, mendukung berbagai bahasa. Yang ketiga, respon cepat dan fleksibel. Dan yang terakhir ada bisa digunakan di banyak bidang atau pendidikan, bisnis, hiburan dan lain-lainnya. Next, Nurul. Dan di sini juga ada kekurangan ChatGPT. Yang pertama, jawaban tidak selalu akurat, tidak memiliki pengetahuan real time tanpa akses internet, tidak memiliki kesadaran atau emosi, kadang menghasilkan jawaban yang bias sesuai data. Next, Nurul. Pemanfaatan ChatGPT. Pendidikan, membantu siswa memahami pelajaran, menjawab soal, membuat ringkasan materi, dan bisnis. Digunakan dalam chatbot, layanan pelangganan, analisis data, penulisan laporan. Teknologi, membantu pemrogram menulis dan memperbaiki kode. Kreativitas, menghasilkan ide, menulis artikel, dan membuat konten hiburan. Next, Nurul. Dan di sini juga ada kesimpulannya, yang dimana ChatGPT merupakan inovasi AI yang sangat bermanfaat dalam berbagai aspek kehidupan. Teknologi ini memungkinkan interaksi manusia dengan komputer menjadi lebih alami, walaupun memiliki keterbatasan. Pemanfaatan ChatGPT sangat luas mulai dari pendidikan, bisnis, hingga kreativitas. Penggunaan ChatGPT hendaknya dilakukan secara bijak, menggunakan perlu menyaring informasi dan tetap memverifikasi kebenaran jawaban yang diberikan. Di masa depan, pengembangan ChatGPT diharapkan mampu mengurangi bias, meningkatkan akurasi, dan semakin bermanfaat bagi masyarakat. Demikian presentasi dari saya. Selanjutnya, untuk mengaktifkan cara kerja ChatGPT, saya serahkan kepada teman saya, Nurul. Kepada Nurul saya serahkan. Sebentar, habis itu duduk lagi. Baik teman-teman, di sini saya akan mengaktifkan aplikasi ChatGPT atau langkah-langkah menggunakan ChatGPT. Di sini kita klik dulu langkahnya. Ketik ChatGPT di Google. Lalu klik yang ada di Google paling atas. Kita ketik apa yang kita mau cari di dalam ChatGPT. Contohnya, buatkan contoh makalah tik. Di sini dia langsung muncul apa-apa aja yang kita butuhkan untuk membuat makalah tik. Kalau misalnya kita mau mengcopy langsung di copy di sini, diklik, masukkan ke Word. Tinggal di Shift V. Control V. Iya, Control V. Sini kita langsung tinggal ganti bacaan yang mau kita ganti sesuai tema kalian masing-masing. Selanjutnya kembali ke ChatGPT. Contohnya lagi misalnya penjelasan yang mau kita ketahuin. Contohnya apa sih tik itu? Nah, di ChatGPT-nya langsung ngejelasin tik itu apa. Sini udah lengkap semuanya. Demikian yang saya contohkan di sini. Mungkin buat kelompok-kelompok ada yang mau nanya, saya silakan.
Baik teman-teman, di sini ada yang ingin bertanya. Apa dampak positif ChatGPT bagi siswa dan siswi? Apa dampak positif ChatGPT bagi siswa dan siswi? Ada lagi yang ingin bertanya? Apa contoh penggunaan ChatGPT di sekolah? Baik teman-teman, di sini saya bersama Nurul akan menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Sini saya akan menjawab apa yang ditanya kelompok 1 yaitu Edi. Dampak positifnya itu membuat pelajar lebih mudah atau cepat memahami suatu penjelasan yang ada di sekolah. Kalau saya sama satu lagi mau menjawab soal kedua yaitu kelompok 2 yang nanya Maya. Contohnya itu kita bisa membuat contoh makalah yang kayak saya lihatkan tadi sama penjelasan suatu materi atau membuat latihan soal yang ada di sekolah ataupun lingkungan lainnya. Baik teman-teman, sudah cukup? Terima kasih. Demikian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, tadi ada penampilan sudah selesai tadi penampilan dari kelompok 3. Dan selanjutnya dipersilakan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kepada kelompok 2 yang mewakilinya dipersilakan untuk ke depan. Silakan. Ini siapa mbaknya? Sebelum presentasi dipersilakan mengenalkan perkenalan dulu seperti kelompok 3 tadi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnandi Julian Sasta dan teman saya yang bernama Aura Putri Nurlia. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang Quillbot. Next. Nah, jadi di sini ada pengertian Quillbot, yaitu seiring perkembangan teknologi, kini hadir berbagai aplikasi berbasis artificial intelligence atau AI yang dapat membantu proses penulisan. Salah satunya adalah Quillbot, sebuah platform yang dirancang untuk membantu penggunaan dalam melakukan parafrase, memperbaiki tata bahasa, hingga meningkatkan kualitas tulisan. Quillbot adalah sebuah aplikasi berbasis kecerdasan buatan AI yang berfungsi sebagai alat paraphrase, grammar checker, serta penunjang penulisan. Dan di sini ada fitur utama Quillbot, yaitu pertama ada paraphraser. Fitur utama Quillbot untuk menulis ulang kalimat atau paragraf dengan gaya bahasa berbeda tanpa mengubah makna aslinya. Yang kedua ada grammar checker, memeriksa kesalahan tata bahasa, ejaan, dan tanda baca dalam teks. Yang ketiga adalah plagiarism checker, membuat mendeteksi tingkat kecemasan teks dengan sumber lain di internet. Yang keempat ada summarizer, merancang teks panjang menjadi lebih singkat dan padat. Dan yang lima ada citation generator, membuat citasi otomatis dalam berbagai gaya atau apa, MLA, Chicago, dan lain-lain. Yang keenam ada co-writer fitur, kolaboratif untuk menulis artikel, esai, atau dokumen dengan bantuan AI secara real time.
Next. Kemudian ada manfaat Quillbot dalam penulisan akademik. Yang pertama, membantu siswa atau mahasiswa dan penelitian menghindari plagiarisme. Yang kedua, memperbaiki struktur kalimat agar lebih mudah dipahami. Ketiga, meningkatkan keterampilan menulis dengan variasi gaya bebas. Yang keempat, mempercepat proses penulisan tugas, makalah atau artikel ilmiah. Yang kelima, memberikan referensi citasi yang akurat sesuai standar akademik. Next, Aura. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan Quillbot. Kelebihannya yaitu pertama, mudah digunakan dengan antarmuka sederhana. Yang kedua, mendukung berbagai bahasa termasuk bahasa Indonesia. Yang ketiga, efektif dalam memparafrase untuk menghindari plagiarisme. Yang keempat, menyediakan beberapa mode penulisan seperti formal, simple, dan kreatif. Next, Aura. Kemudian ada kekurangan Quillbot. Yang pertama, versi gratis memiliki batasan jumlah kata. Yang kedua, ada hasil parafras kadang perlu diperiksa ulang agar sesuai konteks. Yang ketiga, ada fitur lengkap hanya tersedia dalam versi premium. Next, Rah. Kemudian kesimpulan, Quillbot merupakan salah satu aplikasi berbasis AI yang sangat bermanfaat untuk mendukung kegiatan penulisan akademik maupun non-akademik. Dengan fitur paraphrase, grammar cracker, summarizer, dan plagiarism cracker, Quillbot mampu membantu pengguna meningkatkan kualitas tulisan sekaligus menghindari plagiarisme. Meskipun memiliki beberapa keterbatasan, terutama dalam versi gratis, Quillbot tetap menjadi solusi efektif bagi siswa atau mahasiswa, penulis, dan peneliti dalam menyelesaikan tugas-tugas penelitian. Mungkin hanya sekian dari kelompok kami. Selanjutnya akan disampaikan oleh saudara teman saya yaitu Aura. Kepada Aura dipersilakan. Baik teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan tentang cara menggunakan fitur Quillbot. Pertama kita buka Chrome atau Google, lalu ketik aplikasi Quillbot. Kemudian kita cari link aplikasinya. Nah, kita pilih yang ini. Seperti yang dijelaskan oleh teman kita tadi, Sasta, di sini ada beberapa fitur di Quillbot, yaitu paraphraser, grammar checker, AI detector, plagiarism checker, AI humanizer, AI check, translate, summarizer, dan lain sebagainya. Di sini saya akan menjelaskan tentang dua fitur saja, yaitu tentang pertama, translate. Nah, teman-teman, di sini kita bisa ketik
kata yang ingin kita ubah ke dalam bahasa Inggris. Pastikan di sebelah kiri bahasa yang ingin sebelum kita terjemahkan dan sebelah kanan yang di bagian hasilnya. Kita akan menggunakan bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Contohnya yaitu saya akan belajar bersama teman di kelas. Nah, untuk mengubahnya kita tinggal tekan aja translate di sini. Ya, dia langsung keluar nih ya bahasa Inggrisnya. I will study IT with my friends in class. Ini salah satu contohnya, dan kemudian kita akan menggunakan fitur grammar checker. Grammar checker ini bisa kita lihat bahasa Inggris, khusus bahasa Inggris untuk English EU, CA, UK, US, France, dan kita di sini akan pakai US aja bahasa Inggrisnya. Kita bisa ketik, ini bisa juga untuk misalnya kita typo atau kita kurang ini ya untuk tulisan secara tulisannya atau tanda bacanya. Contohnya nah, kita tinggal lihat saja. Di sini langsung ketahuan, langsung diperbaiki dia. Nah, dia langsung berubah, langsung diubah. Mungkin hanya ini yang bisa saya praktikkan kepada teman-teman semua. Saya kembalikan kepada teman saya, Isnani Julian Sasta. Baik, itu tadi yang telah dijelaskan oleh teman saya yaitu Aura. Kemudian ada pertanyaan dari teman-teman. Saya persilakan untuk bertanya. Baik, Saudara Kela. Satu kan? Kiri, Pak. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya, bagaimana cara kerja fitur translate di Quillbot dan apa kelemahannya dibandingkan alat penerjemah lain seperti Google Translate? Terima kasih. Baik, ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Apa manfaat fitur grammar checker
di Qboard, dan seberapa akurat fitur ini dalam mendeteksi kesalahan tata bahasa? Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 dan kelompok 1. Pertama, kelompok 3. Bagaimana cara kerja fitur translate di Quillbot dan apa kelemahannya dibandingkan alat penerjemah lain seperti Google Translate? Nah, di fitur translate Quillbot bekerja dengan memanfaatkan teknologi pemrosesan bahasa alami (NLP) untuk menerjemahkan teks dari suatu bahasa ke bahasa lain secara konteks. Jumlah bahasa di Quillbot itu untuk kelemahannya daripada Google Translate, dia kalau Google Translate dia ada 100 lebih bahasa yang bisa ditranslatekan, sementara di Quillbot dia masih sekitar 15 bahasa, teman-teman. Jadi dia masih lebih ke Google Translate yang bahasanya lebih banyak. Nah, untuk pertanyaan kedua yaitu apa manfaat fitur grammar checker di Quillbot dan seberapa akurat fitur ini dapat mendeteksi kesalahan tata bahasanya. Nah, gini teman-teman, saya beri satu contohnya. Jika kita ingin berbicara langsung dengan orang luar negeri, kita bisa menerjemahkan ke dalam bahasa kita karena aksen kita sama orang luar negeri itu kan beda. Jadi kita tahu untuk artinya itu apa, karena kadang-kadang kan kita dari Indonesia, lawan bicara kita kan dari US, dari luar negeri yang kita bisa langsung jawab gitu. Bisa, karena aksennya itu beda, mungkin cara dengar mereka itu beda artinya. Jadi kita bisa pakai fitur di Quillbot ini untuk menerjemahkan artinya. Dan ini kita mempermudah kita dengan lawan bicara kita. Untuk kesalahan tata bahasanya yaitu subjek verb agreement atau kesesuaian subjek dan kata kerja, tanda baca yang salah, penggunaan kata yang tidak tepat, struktur kalimat yang membingungkan. Mungkin hanya ini yang bisa saya berikan jawaban untuk teman-teman sekalian. Jika terdapat kesalahan, kiranya saya mohon untuk dimaafkan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, demikian tadi penampilan dari kelompok 2. Dan untuk selanjutnya, presentasi ke depan adalah kelompok 3. Tetap semangat! Oke ya, untuk penampilan selanjutnya dipersilakan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya kepada anggota kelompok 1 untuk ke depan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Tepuk tangan dong kita yuk. Oke, silakan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deva Anastasia bersama rekan saya Dini Nur Andriani. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Berikut adalah hasil kerja dari kelompok kami yang membahas tentang CapCut. Yang pertama ada pengertian CapCut. CapCut adalah aplikasi editing video gratis yang dikembangkan oleh
ByteDance. Aplikasi ini dirancang untuk memudahkan pengguna dalam membuat dan mengedit video dengan fitur-fitur profesional namun tetap mudah digunakan. Untuk menghasilkan video yang menarik, diperlukan aplikasi editing yang mudah digunakan, fleksibel, dan memiliki fitur lengkap. Salah satu aplikasi yang populer adalah CapCut. Aplikasi ini dikembangkan oleh perusahaan ByteDance. Yang kedua yaitu fitur utama CapCut. Pertama, editing dasar. Editing dasar ini ialah memotong, menggabungkan, dan mengatur durasi video dengan mudah. Yang kedua, filter dan efek. Menyediakan berbagai efek visual, filter warna, dan transisi menarik. Yang ketiga, teks dan subtitle. Menambahkan teks dengan berbagai font, animasi, dan gaya. Yang keempat, musik dan suara. Koleksi musik bebas hak cipta dan fitur voice over. Yang kelima, green screen atau chroma key, mengganti background dengan gambar atau video lain. Yang keenam, template instan. Fitur template yang memungkinkan pengguna mengedit video cepat dengan pola yang sudah ada. Yang ketujuh, stabilizer dan slow motion, membuat video lebih halus dan dramatis. Yang kedelapan, auto caption, menambahkan subtitle otomatis dengan mengenalkan suara AI. Kemudian ada manfaat CapCut dalam pendidikan. Manfaat CapCut yaitu membantu siswa atau guru membuat video pembelajaran yang menarik. Kemudian mendukung presentasi digital dengan visualisasi interaktif. Dalam hiburan dan kreativitas, CapCut dapat membantu kreator konten TikTok, Instagram, dan YouTube menghasilkan video profesional dan juga menjadi sarana ekspresi diri melalui video kreatif. Kemudian dalam bisnis, CapCut digunakan untuk membuat iklan digital dengan biaya rendah dan menjadi alat promosi produk atau jasa yang efektif di media sosial. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan CapCut. Kelebihan CapCut yang pertama yaitu gratis dan mudah digunakan. Yang kedua, memiliki fitur lengkap seperti aplikasi editing profesional. Yang ketiga, terintegrasi dengan TikTok sehingga mudah membagikan hasil edit. Yang keempat, mendukung editing video dengan kualitas tinggi hingga 4.000. Kelebihan dan kekurangan CapCut. Kekurangan CapCut yaitu membutuhkan spesifikasi perangkat yang cukup tinggi untuk editing berat. Yang kedua, beberapa efek atau fitur hanya tersedia di versi tertentu. Kemudian ketergantungan pada internet untuk mengakses musik atau template tertentu. Dan yang terakhir, kesimpulan yaitu CapCut adalah aplikasi editing video multifungsi yang sangat bermanfaat di era digital dengan berbagai fitur seperti filter, efek, subtitle otomatis, dan template instan. CapCut memudahkan siapa saja dalam menghasilkan video kreatif tanpa perlu keterampilan editing tingkat lanjut. Aplikasi ini tidak hanya populer di kalangan kreator konten hiburan, tetapi juga mulai dimanfaatkan di dunia pendidikan dan bisnis. Meskipun memiliki beberapa keterbatasan, CapCut tetap menjadi salah satu aplikasi editing terbaik yang dapat digunakan secara gratis. Berikut adalah presentasi dari kami. Kemudian selanjutnya saya serahkan kepada teman saya Dini Nur Andriani untuk mengaplikasikan aplikasi CapCut tersebut. Baik, di sini ada langkah-langkah kerja CapCut. Yang pertama, sebelum kita memulai mengedit, kita buka dulu aplikasi CapCut-nya. Lalu yang kedua, klik edit. Lalu klik proyek baru di bagian atas. Yang keempat, klik video yang mau diedit. Yang kelima, klik bagian bawah sebelah kanan tambah. Yang keenam, potong video yang tidak sesuai dengan cara pilih bagian video yang mau dipotong, lalu klik
klip video, lalu klik tulisan bagikan. Untuk bagian yang mau dihilangkan klip videonya dengan cara klik hapus. Jika ingin menambahkan animasi atau transisi, klik tambah putih di klip yang terpotong. Pilih transisi yang cocok atau yang ingin digunakan. Untuk langkah selanjutnya, untuk menambahkan teks, itu kalian bisa klik teks di bagian bawah. Klik tambah teks, lalu masukkan teks yang ingin dibuat. Jika ingin teks lebih menarik atau lebih keren, kalian bisa menambahkan animasi dengan cara klik animasi di bagian bawah. Setelah diklik, tambahkan teks. Pilih animasi yang diinginkan. Untuk selanjutnya, menyimpan video yang sudah kita edit itu kalian tinggal klik ekspor di bagian atas aplikasi CapCut. Saya akan menunjukkan hasil video yang sudah diedit. Yang bertemakan 4 kata ajaib. Jadi ini teman-teman hasil video yang sudah diedit. Dia jadi lebih menarik karena ditambahkan teks. Nah, kita juga bisa menambahkan emoji-emoji. Dan teksnya juga itu ditambahkan animasi, jadi dia lebih keren. Baik, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada Depa. Terima kasih saya ucapkan kepada teman rekan saya Dini Nur Andriani. Kemudian kita memasuki sesi tanya jawab. Ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Kami dari kelompok 2 ingin bertanya, apa itu capcut? Ada yang ingin bertanya? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Apa itu CapCut? CapCut adalah aplikasi editing video yang populer, terutama di kalangan anak muda atau Gen Z atau content creator. Tapi bisa juga digunakan untuk orang dewasa, untuk pendidikan dan lain-lainnya. Terima kasih. Cukup? Apakah jawabannya cukup? Baik. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Dan teman saya untuk presentasi hari ini kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, terima kasih dari kelompok 3, kelompok 1 mohon maaf telah mempresentasikan hasil diskusinya beserta contoh dari videonya. Oke ya, anak-anak Bapak sekalian, dengan selesainya diskusi ini, maka sesi diskusi ini sudah selesai. Tetapi sebelum Bapak akhiri pembelajaran hari ini, perlu kamu ingat bahwasanya untuk menguasai coding KA dari AI ini memang harus kamu kuasai. Untuk apa? Untuk kedepannya kamu itu bisa menguasai teknologi. Karena di masa-masa akan datang, yang namanya teknologi itu sangat dominan di masyarakat, dominan di dunia ini. Untuk menguasai dunia ini, kita harus menguasai yang namanya
IT, teknologi, khususnya di komputer. Tanpa kalian sadari ya, sekarang ini aja negara-negara maju mereka mengembangkan teknologi komputer ini dalam bentuk AI ini sangat pesat sekali. Dalam pengamanan negaranya mereka masih menggunakan teknologi komputer, teknologi yang namanya teknologi yang sangat untuk menjamin kenyamanan warga negaranya. Banyak sekali contohnya ya. Oleh sebab itu, Bapak harapkan dengan pertemuan kita hari ini, ayo Bapak mengajak untuk belajar terus, mengasah terus kemampuan masalah AI ini. Oke, anak Bapak sekalian, sebagai penilaian bagi Bapak untuk kalian, selain dari presentasi yang telah kamu apakan per kelompok, di sini Bapak akan memberikan penilaian secara pribadi untuk kalian masing-masing. Ya, nanti Bapak akan membuat suatu soal untuk kalian, kamu jawab. Nanti akan Bapak periksa di pertemuan yang akan datang dalam bentuk kerjaan rumah atau PR ya. Oke, tolong kamu catat apa-apa PR yang harus kamu kerjakan di rumah. Silakan buka buku ini dicatat soalnya. Udah? Nomor 1, soal nomor 1, tuliskan pengaruh untuk perkembangan teknologi ke depan dengan menggunakan AI. Tuliskan pengaruh perkembangan akan datang menggunakan AI atau coding ini tadi. Itu soal yang pertama. Yang kedua adalah carilah aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk aplikasi AI ini. Aplikasi-aplikasi untuk AI. Itu silakan kamu cari di internet ya. Dan yang ketiga adalah perbedaan AI dengan coding. Perbedaan AI sama coding. Ya. Yang keempat adalah kamu menjawab bagaimana persiapan kamu untuk menutupi kelemahanmu, istilahnya untuk menghadapi teknologi AI ini, kelemahan yang ada di diri kamu. Bagaimana cara kamu untuk mengatasinya? Dan yang kelima, yang terakhir adalah buat kesimpulan berdasarkan kelompoknya atas yang kamu presentasikan tadi. Kesimpulan dari tiap-tiap kelompok untuk pribadinya masing-masing. Itu yang kelima, membuat kesimpulan dari setiap kelompoknya tadi. Dan itu merupakan penilaian Bapak untuk kalian, dan itu nanti dikumpul di minggu depan ya, di minggu depan, dan akan saya nilai dan saya ambil penilaian lebih objektif lagi dari hasil kerja kalian. Mungkin demikian pembelajaran kita hari ini ya. Untuk menutup pembelajaran kita ini, mari sama-sama kita mengucapkan lafaz hamdalah. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kalian tetap semangat. Tepuk tangan dong.